Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Hamuda Sitorus dengan NIM 521322011. Di sini saya akan membuat video presentasi, video review dari sebuah channel YouTube yang saya ambil, yang mana video tersebut menceritakan tentang overhaul atau bongkar mesin, perbaikan dari engine ekskavator Komatsu PC200-7. Di sini dengan mata kuliah teknologi alat berat, yang mana mata kuliah ini diampu oleh dua dosen. Yang pertama ada Bapak Profesor Siman MPD, dan yang kedua ada Bapak Budi Harto SPD M. Oke, di sini sebelum kita melakukan overhaul pada engine Komatsu ekskavator Komatsu PC200-7, yang pertama kita lakukan pembersihan dan kita melakukan pencabutan kabel-kabel elektrik atau kelistrikannya. Lalu setelah itu kita mengeluarkan oli yang ada pada mesin Komatsu tersebut. Setelah itu baru kita angkat mesin dan meletakkannya di tempat yang rata. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita membuka tutup katup, dan melepaskan baut-baut pengikat yang ada di kepala silinder. Setelah kita mengeluarkan olinya, kita membuka tutup katup dan melepaskan baut-baut yang mengikat kepada kepala silinder tersebut. Selanjutnya, setelah kita membuka pengikat baut-baut yang ada di kepala silinder, kita membuka flywheel atau roda gilanya. Nah, selanjutnya kita melepaskan exhaust manifold. Nah, kita membuka exhaust manifold atau turbonya. Di situ ada exhaust manifold dan ada turbonya. Nah, setelah kita melepas itu, kita menurunkan kepala silinder. Dari blok silinder, dan kita memperhatikan silinder-silinder tempat piston itu bekerja. Nah, setelah kita lepaskan kepala silinder, lalu kita perhatikan silinder-silinder tempat piston itu bekerja. Nah, setelah itu kita melepas tutup dari timing gear. Setelah kita memperhatikan silinder-silinder tempat piston itu bekerja, kita melepas tutup timing gearnya. Nah, setelah kita melepas tutup timing gear, kemudian kita melepas karter. Karter itu yaitu bagian bawah mesin, tempat oli mesin itu. Nah, kita membuka karter, kita melepaskan karter dari blok silinder dan mengendorkan baut-baut untuk melepaskan camshaft dari blok silinder. Lalu kita melepaskan camshaft, kita melepaskan dan mengeluarkan camshaft dari blok silinder. Nah, setelah kita mengeluarkan camshaft dari blok silinder, nah lalu kita melepaskan piston dari crankshaft atau poros engkol. Nah, setelah itu kita mengangkat crankshaft atau poros engkol dari blok silindernya. Setelah kita buka baut-bautnya, kita angkat crankshaftnya. Kita angkat crankshaft dari poros engkol dari blok silinder, sambil melakukan pembersihan pada crankshaft, begitu juga pada blok silindernya. Melakukan pembersihan dari oli-oli, bekas-bekas oli yang menempel, debu-debu atau kerak-kerak. Kita lakukan pembersihan di situ. Kemudian setelah melakukan pembersihan, kita lakukan pengecekan kerusakan. Apakah ada kerusakan pada dudukan sokar atau batang torak yang terletak pada crankshaft. Nah, biasanya bagian yang rusak itu dia bercalar, ada bercalar di bagian crankshaftnya. Nah, bagaimana cara mengatasi calarnya ini? Kita bisa menggosoknya menggunakan kertas amplas yang tipis, dan menggunakan tali untuk menarik seperti ini hingga calar tersebut hilang. Kita bersihkan dan menggosoknya dengan kertas amplas yang tipis. Nah, setelah melakukan perbaikan pada crankshaftnya, kita lakukan pembersihan. Kita membersihkan blok silinder dan crankshaft yang telah diperbaiki tadi
menggunakan cairan pembersih agar menghilangkan kotoran-kotoran tersebut. Nah, selanjutnya kita memeriksa duduknya sokar pada poros engkol. Nah, kita periksa duduknya sokar pada poros engkol tersebut. Setelah kita periksa, selanjutnya kita pasangkan kembali poros engkol pada blok silinder dengan menggunakan kunci momen secara selang-seling. Nah, setelah kita periksa tadi, kita pasangkan kembali. Setelah itu, kita lanjutkan, kita lihat kelancaran putaran poros engkol. Kita lihat kelancaran putaran poros engkol di blok silinder tadi. Nah, setelah itu kita pasangkan kembali camshaft. Nah, kita pasangkan kembali camshaft tersebut. Nah, selanjutnya kita memasangkan klep yang baru pada kepala silinder. Kita pasangkan klep yang baru. Klep yang lama sudah tidak perlu kita pakai lagi. Kita memasangkan klep yang baru pada kepala silinder. Nah, kemudian setelah kita pasangkan klep yang baru, kemudian kita menyekur klep pada dudukannya. Nah, setelah kita sekur, nah di sini tampak tampak blok mesin silinder yang telah dibersihkan, yang sedang dibersihkan menggunakan alat pembersih sehingga menurunkan kotoran-kotorannya. Setelah itu, kita kembali mengencangkan baut-baut dengan kunci momen secara selang-seling. Nah, kita kencangkan kembali baut-baut pada kepala silindernya. Nah, selanjutnya kita memasangkan tutup klep. Kita pasangkan kembali kepala silinder, terus kita kencangkan baut-bautnya secara selang-seling menggunakan kunci momen. Nah, selanjutnya memasangkan tutup klep. Setelah sudah kita ketatkan semua, kita pasangkan kembali tutup klepnya tadi. Nah, setelah itu kita pasangkan kembali exhaust manifoldnya. Nah, setelah kita pasang exhaust manifold dan turbonya, kemudian kita pasangkan juga pompa injeksi atau full injeksi pump. Nah, setelah kita pasang pompa injeksinya, kita ketatkan, terus kita pasang lagi tutup timing gear yang kita buka tadi. Setelah kita pasang tutup timing gearnya, kita ketatkan, lalu kita lakukan pemeriksaan tekanan, pengabutan pada nozzle dengan alat yang disebut dengan nozzle tester. Nah, saya lihat mesin sudah kembali hidup setelah dilakukan overhaul. Mungkin itu saja review saya pada video overhaul excavator Komatsu PC200-7. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.